Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu kami jemput untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita akan berdoa. Anugerah-Mu membawa kami mengalami segala berkat-Mu Tuhan, segala kebaikan dan kasih-Mu Tuhan, Kau curahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau pelihara kami, Engkau tolong kami, Engkau limpahkan segala kebaikan Tuhan, kasih-Mu dalam hidup kami. Semua itu karena Engkau Tuhan Yesus kami yang baik. Saat ini kami membawa syukur kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami dari awal hingga akhirnya nanti. Hingga kami mendapatkan berkat untuk saat ini. Kami sambut kebaktian ini hanya di dalam nama yang ajaib, nama yang heran, Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari yang semua yang siap untuk menyembah memuji Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Kehidupanku dengan
Haleluya. Coba kita lambaikan tangan kepada kandungan. Katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama untuk bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Katakanlah kita datang kepada-Nya. Kasih-Nya untuk selama-lamanya. Bagi Tuhan, kita akan pujikan Allah itu baik, kasih setianya kepada kita yang Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kasih setianya
Mari sama-sama kita arahkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman. Kita akan yakin saat berfirman, Tuhan berfirman, ada suatu kemenangan. Ada Tuhan bertindak untuk hidup kita. Dan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan, pasti akan terjadi. Bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa atas kasih karunia rahmat dan anugerah-Mu yang begitu besar
Damai sejahtera-Mu yang mengawali dalam perjalanan kami dari hari ke hari, memungkinkan pada saat pagi untuk kembali datang menghadap hadirat-Mu, untuk mengerjakan keselamatan beribadah kepada-Mu Tuhan. Tuhan yang telah mengasihi kami, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami, sehingga kami tetap setia dan tekun dalam mengerjakan keselamatan Allah. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan dengan keterbatasan kami. Namun kami tahu Engkau mengetahui keberadaan kami. Inilah yang bisa kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian pula kami mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya untuk menerima kehadiran-Mu, penyataan kasih-Mu, isi hati Tuhan, pikiran, rencana dan programnya Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, telinga kami untuk mendengar, pikiran kami untuk fokus kepadamu, hati kami terbuka untuk firman Allah. Karena firman hidup, petunjuk hidup, tuntunan hidup, dan pedoman hidup yang pasti Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, sucikan ruangan dan setiap ruang, tidak satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Demikian pula Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus tetap bekerja dan berkarya dalam hidup kami untuk memeteraikan firman-Mu, untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, memberikan pencerahan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Semua baik? Tentu baik. Karena Tuhan kita Tuhan yang sangat amat baik, memelihara kita, menolong kita, melindungi kita, dan membawa kita kembali pada saat pagi hari ini bersama-sama untuk menikmati kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang terambil dari kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 18 dan ayat 19 bagian A. Dakung kasih, pembahasan firman Allah ini adalah bagian yang ketiga dalam kitab Efesus. Ya, ingat yang pertama, kuasa Tuhan tak terbatas. Dan minggu kemarin saudara, kita berdoa karena kita perlu mendapat kekuatan dan keteguhan iman kita dalam menghadapi masa sulit, masa sukar. Saudara, ya, supaya kita tetap teguh dan kuat iman kita, tak tergoyahkan, terguncangkan oleh situasi, oleh apapun yang terjadi di dunia ini. Masa-masa sulit, masa sukar, saudara, ya kita juga tidak tahu apa kelanjutannya, ke depannya yang akan kita hadapi. Tetapi oleh iman, iman itu menyelamatkan kita, memelihara kita, dan iman itu yang mengadakan mujizat dalam hidup kita. Tidak ada barang mustahil bagi orang percaya kepada Tuhan. Mari kita baca ayat ini, bagian yang ketiga. Kami mau beri tema berdoa untuk dapat memahami kasih Kristus. Jadi bagian yang ketiga, berdoa untuk dapat memahami kasih Kristus. Efesus pasal 3 ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Amin saudara. Saudaraku kasih dalam Kristus, jadi untuk mendapatkan sesuatu yang Tuhan kerjakan melalui firman dan Roh Kudus, yaitu berdoa. Saya ulang lagi, berdoa. Doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan, ngomong dengan Tuhan,
Ayat yang pertama, kedua, Paulus berdoa yaitu kepada Bapa di surga. Berarti kita sedang ngomong dengan Bapa. Kalau Allah itu Bapa kita, berarti kita adalah anak-anaknya. Berdoa komunikasi, menceritakan apa yang jadi keperluan kebutuhan saudara, beban dan permasalahan saudara dari hari ini. Yang kedua, doa adalah napas hidup orang Kristen. Berarti berdoa orang Kristen itu bernapas, artinya hidup. Amin saudara. Tapi pada saat hari ini berdoa untuk dapat memahami kasih Kristus. Memahami kasih Kristus saudara. Berbicara tentang kasih, ada beberapa kasih. Dengan singkat saya sampaikan, yang pertama itu kasih eros. Kasih eros itu adalah kasih asmara, saudara. Ya, boleh katakan nafsu birahi itu dimiliki oleh binatang dan manusia. Tuhan yang menciptakan. Ya, tetapi apabila hal itu disalahgunakan membuat manusia jadi berdosa, menajiskan diri sendiri, melanggar perintah Tuhan, itu hanya bisa digunakan, dimanfaatkan apabila laki-laki dan perempuan sudah sah menjadi suami istri. Itu kasih eros. Kasih yang kedua yaitu kasih filio. Kasih filio saudara. Kasih filio itu adalah kasih persaudaraan, persahabatan. Ya. Dan kasih ini itu ada syarat. Orang mengasihi aku juga mengasihi orang itu. Tapi saudara ketahui, saudara, kasih persahabatan. Ya, seperti ini, sahabat itu orang lain jadi saudara, saudara jadi orang lain. Ya, jadi orang lain bukan yaitu ada hubungan darah daging bisa menjadi sahabat kita, tetapi saudara kandung bisa menjadi orang lain. Orang lain bisa yaitu baik dengan kita, tapi saudara kandung kita bisa berlaku buruk dengan kita. Saya kasih dalam Yesus. Kasih filio itu kasih persahabatan. Kalau sudah menjalin persahabatan luar biasa saudara, demi sahabatnya dia mau lakukan apapun. Demi sahabatnya bisa juga dia mengorbankan nyawanya. Saudara tahu kisah tentang Baratayuda antara Kurawa dan dengan apa? Pandowo. Karena itu ya Adipati Karna itu adalah darah dagingnya Pandowo. Tapi mengapa pada waktu perang Baratayuda justru dia jadi lawan? Karena apa? Dari kecil menjadi sahabatnya Kurawa, sehingga dia mau mati demi sahabatnya. Haleluya. Kita punya sahabat yang luar biasa. Siapa? Yes, makanya kalau saudara kita tidak baik dengan kita, saudara kandung memusuhi kita, tidak heran saudara. Tetapi saudara punya sahabat Yesus Kristus yang selalu menaruh kasih dan perhatian kepada kita semuanya. Itu kasih filio. Yang kedua kasih storge. Saudara, ini kasih yaitu ada ikatan kekeluargaan, kasih antara suami istri, kasih antara anak dan orang tua, kasih kakak adik saudara. Dan kasih ini ada dalam lingkungannya sendiri. Dan kasih ini saudara, kasih ini kasih yang dimiliki oleh orang Yahudi. Makanya saudara, orang Yahudi saudara mengatakan bahwa di luar Yahudi dia mengatakan itu kafir. Makanya saudara, orang Yahudi dalam Alkitab di firman Tuhan katakan kalau mereka menghabisi orang seperti yaitu menyembelih binatang. Karena dianggap mereka kafir. Kasihnya hanya dalam lingkungan. Di luar lingkungan saudara dianggap
mereka itu kafir. Itu Yahudi. Selanjutnya saudara, ada kasih namanya kasih telos. Saya pelajari ada kasih yang keempat, kasih telos. Kasih telos itu apa? Bukan telo loh saudara ya. Ya, bukan telo, tapi telos. Kasih hobi. Hobi saudara. Berarti sesuatu yang disukai, sesuatu yang disenangi. Berbahaya saudara. Kalau dia sudah menyenangi segala sesuatu, yang lainnya diabaikan, yang lainnya dikalahkan. Betul? Minggu ada hobi apa? Sepeda goes. Karena itu hobi, sudah pagi-pagi dia harus sepedaan. Siapa apa yang dikalahkan? Ibadah dikalahkan, gereja dikalahkan, pelayanan juga dikalahkan karena hobinya sepeda. Ada hobi touring saudara. Karena kelompoknya itu harus melewati Sabtu Minggu, dia harus pergi, tinggalkan Tuhan. Bahkan saudara, karena hobi, bisa juga kalau istri bisa diabaikan, suami bisa diabaikan, keluarga demi hobi. Ini kasih telos. Kasih yang terakhir adalah kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih ilahi. Kalau empat ini saudara, tidak usah kita minta, tidak usah kita cari, itu naluri dari Allah sudah ada dalam hidup manusia. Tetapi kasih yang terakhir, kasih agape ini, yaitu kasih ilahi, kasih Allah. Kasih Allah saudara, yaitu kasih apa saudara? Kasih, yaitu kasih itu dengan tulus. Tidak mengharapkan balik, melakukan segala sesuatu dengan tulus, dengan ikhlas, dengan kasih, dengan sukacita, dengan sukarela. Tidak ingin balas jasa, tidak ingin imbal balik saudara. Dan kasih ini hanya dimiliki oleh Allah. Makanya untuk mendapatkan kasih agape ini, yaitu melalui berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Yesus untuk mendapatkan, untuk dapat memahami kasih Kristus Yesus. Namanya kasih saudara, kasih itu adalah memberi, kasih itu berkorban. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Siapa yang hafal tolong berdiri. Tidak usah bawa baca Alkitab. Karena begitu besar, ayo 1, 2, 3. Melainkan beroleh mengaruniakan kasih yang besar. Saudara, mengaruniakan, memberi. Kasih Allah luar biasa, dia memberi kepada dunia ini, kepada saya dan saudara. Kasih itu memberi. Allah memberi Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, di dalam dunia, ke dunia. Dia datang ke dalam dunia ini saudara, yaitu wujud kasih Bapa surgawi kepada kita semua. Memberi yang tunggal. Dan dikatakan barang siapa, berarti tidak semua. Siapa saja, barang seperti siapa, besar kecil, orang desa, orang kota, ada di dalam pedalaman, orang kaya, orang miskin, saudara, berpendidikan, tidak berpendidikan, mereka yang percaya apa? Mendapat hidup kekal. Ini kasih itu. Lah inilah yang harus dipahami bagi orang Kristen. Saudara, kasih itu bukan menerima, tetapi memberi. Saat hari ini bukti saudara mengasihi Allah. Amin. Mengasihi Allah, mengasihi firman-Nya, mengasihi ibadahnya, mengasihi gerejanya, mengasihi pelayanannya. Kita sudah melakukan saat hari ini. Saya yakin janji Tuhan memberikan hidup kekal. Hidup kekal diberikan kepada saudara bukan nanti saudara tunggu mati masuk surga, tidak.
Tapi hidup kekal Tuhan berikan selama kita ada dalam dunia. Pada waktu begitu kita percaya, kita mendapat hidup kekal. Apa hidup kekal itu? Dalam bahasa lain dikatakan suaionion. Apa itu? Hidupnya Allah. Amin saudara. Hidupnya Allah itu hidup surga. Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Makanya kalau sudah mendapat hidupnya Allah, dalam menghadapi pandemi yang terus menerus ini, 3 periode ini, saudara tidak akan takut, saudara tidak akan gelisah, saudara tidak akan cemas. Setelah ini apalagi ya? Tidak usah pikir itu saudara. Saudara mendapat hidupnya Allah. Apa hidupnya Allah saudara kasih? Hidup surga, kebenaran, sukacita, damai dan sejahtera. Amin saudara. Itu hidupnya Allah Tuhan berikan selama kita di muka bumi. Makanya kalau dunia sedang gelisah, dunia sedang kacau, yaitu harga-harga sekarang semua naik saudara. Seharusnya kalau sudah menghadapi seperti ini harus ada keseimbangan. Apa yang naik? Ibadahnya naik, doanya naik. Amin. Kok sepi? Harus tetap, jangan sampai kita kalah. Apa kehidupan rohani yang naik, ibadah yang naik berarti meningkat lebih banyak, itu akan menarik berkat-berkat jasmani, akan diikuti oleh berkat jasmani. Kita tidak mengejar berkat jasmani saudara. Kalau saudara mau naikkan kerohanian saudara, ibadah saudara, doa saudara, pelayanan saudara, saudara itu akan datang kepada saudara. Jadi saudara tidak usah mengejar berkat jasmani, berkat jasmani akan mengejar saudara. Itu janji Allah dalam hidup. Saudara percaya? Cari dulu kerajaan dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati roti, makan, air, minumamu. Amin saudara. Ibadah dulu, berdoa dulu, bergereja dulu. Baru itu janji Tuhan hidup kekal diberikan kepada saya dan saudara. Ini Bapa. Itulah kasih yang kita harus pahami. Selanjutnya saudaraku kasih, Bapa memberikan Yesus kepada kita semua sebagai juru selamat kita, menebus dosa kita, mengampuni dosa kita. Selanjutnya Yesus juga memberikan hidupnya, memberikan nyawanya. Roma pasal 8, pasal 5. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Roma pasal 5, saya bacakan. Roma pasal 5. Roma pasal yang ke-5. Dan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, karena kita masih berdosa, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin saudara. Ini pada waktu kita berdosa, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya. Kristus telah mati untuk kita. Kasih Yesus. Jadi kasih itu tadi yang pertama memberi, yang kedua kasih itu kok abot saudara? Kalau saudara memberi harta, keuangan itu paling gampang. Memberi waktu untuk Tuhan. Oh, tidak ada waktu, sibuk bekerja. Memberi waktu, mengorbankan waktu untuk Tuhan. Jadi di sini saudaraku kasih, Allah memberikan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia mengosongkan diri dan merendahkan diri untuk menebus dosa kita semuanya. Dan Yesus memberikan hidupnya, dia mati di Bukit Golgota untuk kita semua. Jadi kasih itu memberi dan kasih itu berkorban. Buktinya seperti itu. Saudara, hidupnya yang dikorbankan. Nah,
Ini kasih, inilah kasih yang perlu kita pahami. Selanjutnya, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita memahami kasih ini. Artinya apa? Mengerti benar, mengetahui benar. Bukan sekedar tahu kata orang, tetapi mengerti benar, mengetahui benar. Ya, saudara, benar-benar tahu berarti mengalami kasih itu. Selanjutnya, saudara, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saudara, berbicara tentang kasih yang perlu kita pahami supaya kita salah paham bahwa kasih adalah hukum yang utama dan pertama. Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Saudara, kasihlah Allahmu dengan segenap hati, segenap tenaga, segenap pikiranmu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada 3 fase, yaitu mengasihi Allah, mengasihi sesama, baru mengasihi diri kita sendiri. Itu hukum yang pertama dan utama. Bukan mengasihi diri sendiri dan sesama, baru Allah. Saudara mengasihi Tuhan? Saudara mengasihi Tuhan? Apa kasih itu? Memberi dan berkorban. Yang paling berat itu korban perasaan, saudara. Tidak salah, disalahno, difitnah, ya kan, dielek-elek, dicaci maki, dan seterusnya. Itu menyangkut dalam hati. Tapi saudara, kalau saudara telah memahami hal itu, bagian yang kedua, sesama. Sesama, saudara. Kalau saudara mengasihi orang yang baik kepada saudara, itu orang dunia juga melakukannya. Sesama ada yang baik, ada yang tidak. Sesama itu saudara, sesama ya. Sesama, jadi sesama manusia, kasih kita. Dalam lingkungan keluarga ada suami, ada istri, ada anak, ada kakak, ada orang tua. Juga kalau lebih luas ada saudara ipar, ada menantu, ada mertua. Kasih sesama. Kira-kira semuanya baik dalam keluarga saudara? Ada yang menjengkelkan? Tidak. Betul? Semua baik? Oh enggak, saudara. Kalau semua baik, luar biasa. Saudara sudah memahami kasih Allah. Kadang-kadang kita sebagai suami menjengkelkan istri, istri menjengkelkan suami, anak-anak demikian pula. Halo? Itu sesama. Suruh mengasihi. Kasih sesama. Saudara. Ada, jadi sesama, ada mereka yang jahat, ada mereka yang baik. Justru inilah kasih Allah. Hukum yang pertama dan utama yang harus kita kerjakan, ini dari Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Baru diri sendiri. Boleh enggak ngasih diri sendiri? Boleh, saudara. Buktinya saudara sekarang, saudara tubuh saudara semua, lihat bersih-bersih semua. Yang laki-laki cakep semua, yang perempuan cantik-cantik. Nah, karena menghias diri, mengasihi diri. Saudaraku kasih dalam ini. Dan yang selanjutnya saudaraku kasih, tadi saya katakan bahwa kasih itu hukum yang pertama dan utama, hukum Allah. Melanggar hukum ini berarti dosa yang besar, dosa yang utama. Melanggar hukum yang pertama dan utama. Kasih Allah, buktinya apa? Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi pekerjaannya, gerejanya, saudara ibadahnya, dan seterusnya. Mengasihi sesama dan mengasihi diri sendiri. Selanjutnya kasih adalah, saudara kasih, dasar ajaran bagi orang Kristen. Ajaran dasar orang Kristen adalah kasih. Makanya orang Kristen tidak boleh membenci, tidak boleh maki-maki, tidak boleh ngutuk orang lain.
Itu yang perlu kita pahami, saudara. Orang Kristen sekali lagi tidak boleh membenci, mencaci maki, mengutuk orang. Kalau kita memahami kasih itu, saudara, kita akan, biarpun kita ada memusuhi kita, mencaci maki kita, kita tetap mendoakan mereka diberkati Tuhan. Itu yang memahami. Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai ayat yang Yohanes pasal 13 34 sampai 35. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan, aku memberikan perintah yang baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula harus kamu saling mengasihi. Ini dasar yang Tuhan berikan. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan ajaran ini kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi, bukan saling memusuhi, bukan saling mencaci, saudara. Ya, tetapi saling mengasihi tadi, memberi dan berkorban. Ya, memberi. Firman Tuhan, ke apa yang engkau inginkan orang lain berbuat kepadamu, berbuatlah terlebih dahulu. Saudara mau dihormati Tuhan, tapi saudara sombong, ya bagaimana bisa dihormati? Hormatilah mereka terlebih dahulu. Sudah mau dikasih, kasihlah mereka terlebih dahulu. Amin, saudara. Itulah yang perlu kita pahami, hukum yang pertama dan utama tadi. Itulah perintah baru. Sehingga ayat yang ke-35, apa yang terjadi di situ? Luar biasa, saudara. Maka dunia akan melihat engkau, melihat kita. Yohanes pasal 3:35, bahwa kita ini adalah murid-muridnya Tuhan. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridnya Tuhan, jika kalau kamu mengasihi Tuhan. Saudara, orang tua akan lihat, oh itu orang Kristen, tidak jahat, baik, dia apa-apain ya diem saja. Nah, orang lain akan melihat nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus, kasih Kristus dikatakan tadi selanjutnya, ya, selanjutnya dikatakan lebar, panjang, tinggi, dalam. Nah ini saudara, kalau bagi yang sekolah tahu ini bentuknya apa? Kubus. Jadi panjang, lebar, tinggi, dalam, ukurannya sama. Halo? Dilihat dari atas sama, dilihat dari samping kanan kiri sama, dilihat dari depan dan belakang sama, saudara. Jadi dilihat dari luarnya sama, dalamnya juga sama. Halo, banyak orang ya kalau berhadapan baik luar biasa, omongannya manis. Saudara, di hadapannya mereka baik, hormat, mantuk-mantuk, tetapi di belakangnya ngerasani, ngelek-ngelek, menjelek-jelekan, saudara. Kasih tadi yang kita pahami, lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Berarti apa yang ada di luar sama di dalam itu sama. Itulah kasih Allah. Di sini saudaraku kasih panjang, ya. Di sini juga ada kaitannya tentang yaitu tempat maha kudus. Dalam 2 Tawarikh pasal 3 ayat 8 dikatakan yaitu lebarnya 20 hasta, panjangnya 20 hasta. Berarti kasih Allah ini menyangkut tentang ruang maha kudus. Ruang maha kudus. Ya, minggu depan kita akan masuk ke sana, saudara. Aku kasih demikian pula dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-16. Surga juga itu digambarkan sebuah kota yang berbentuk kubus. Itu surga. Berarti tempat maha kudus di mana Tuhan hadir. Demikian pula surga. Ya. Hidup kekal yang kedua setelah di dunia ini kita akan alami nanti ke sana. Itulah kasih, ukuran kasih, bentuk kasih, modelnya kasih yang perlu kita pahami.
melampaui, dikatakan ya, kasih Kristus melampaui semua perhitungan manusia, melampaui segala akal. Kasih Kristus itu sempurna, dikatakan. Inilah yang harus kita pahami sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Selanjutnya, mengapa kita harus berdoa untuk memahami kasih Kristus? Mengapa? Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Yesus menasihatkan pada akhir zaman, dosa semakin bertambah-tambah, numpuk-numpuk, ada dikatakan seperti gunung, dan kasih semakin berkurang, semakin tawar. Betul, saudara? Sekarang kita lihat banyak orang yang yaitu berkelahi di jalan, di rumah, antar geng, antar desa, antar suku. Karena apa? Karena tidak paham, karena salah paham. Haleluya. Kasih semakin berkurang, dosa semakin bertambah. Sekarang kita lihat dosa yang begitu luar biasa, ngeri, saudara. Ya, salah sedikit nyawa hilang. Salah ngomong nyawa hilang. Salah lihat juga nyawa hilang. Begitu kejamnya manusia karena dikuasai oleh dosa. Saudara, saya tidak akan sampaikan lebih panjang lagi. Saudara melihat melalui media cetak, media elektronika, melalui TV, setiap hari ada tindakan kejahatan. Ya, penipuan-penipuan semakin marak sekarang. Orang tidak mengenal kasih. Saudara, tidak mengenal kasih lagi. Nah, ini nubuatan Yesus Kristus bahwa kasih menjadi tawar akhir zaman karena dosa bertambah-tambah. Tetapi pagi ini jemaat GPD Osana Kaliputih, haleluya, biarlah kasih saudara bertambah-tambah. Bertambah-tambah, tambah hari tambah dalam. Bukan ban, tambal ban, saudara, tetapi tambah dalam kasih saudara. Demikian pula dinubuatkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Karena terjadi masa sukar dan masa sulit, manusia egosentris, mengasihi diri sendiri, ya, tidak tahu berterima kasih. Masa sukar manusianya mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Halo? Uang tidak berdosa. Yang berdosa kalau saudara diperhamba oleh uang. Ada pembunuh bayaran karena dibayar mau membunuh orang, jadi hamba uang. Ya, saudara, ini terjadi. Membual. Membual, tahu membual? Basa Jawa ini apa membual? Umuk. Umuk tahu umuk? Kemprus. Omongnya wakeh. Gak ono buktine. Omongnya wakeh. Gak iso nadai. Nah, kemprus katanya gitu. Ya, banyak ngomong. Tapi tidak ada buktinya, membual. Saudara, ya, membual. Selanjutnya apa? Menyombongkan diri, menjadi pemfitnah. Berontak terhadap orang tua. Banyak anak-anak sekarang tidak hormat kepada orang tua. Ya kan? Kehilangan hormat. Ini ajaran budi pekerti sudah tidak ada lagi. Kalau di rumah saudara kelihatannya baik dengan orang, tapi di luar orang tua ini bisa berbagai-bagai macam. Kalau di sekolah orang tua itu adalah guru. Kalau di masyarakat yaitu pejabat di desa itu saudara orang tua. Kalau di gereja siapa orang tua saudara? Tuhan Bapa surga. Haleluya.
memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih karena tidak paham akan kasih Tuhan, tidak mau berterima kasih. Sudah ditolong, sudah begini. Biarpun kita memiliki kasih agape, saudara, kita menolong dengan ikhlas, tetapi naluri manusia, toleransi manusia, tepos liro basa Jawa ini, kalau sudah ditolong ya berterima kasih. Saudara kasih, gara-gara tidak berterima kasih, saudara, ya, gara-garanya tidak berterima kasih, kehilangan sesuatu. Saya cerita saja, ada suatu anak Tuhan, dia pengusaha besar, dia ke gereja, dan dia menyumbang gereja itu pada waktu ada perayaan, ada hari raya, hari besar. Orang itu tidak, dan dikatakan kepada panitia, ayo nulis surat berterima kasih. Oh, enggak usah, enggak perlu. Akhirnya apa? Orang Kristen enggak ke gereja itu. Gara-gara enggak berterima kasih. Naluri kan, tepos liro untuk berterima kasih. Ya, meskipun saudara memberi dengan melakukan segala sesuatu dengan tulus, ikhlas, kalau sudah ada yang memberi, oh enggak tahu berterima kasih, dasar, apalagi ngomong saudara. Ya. Dan seterusnya. Nah, saudara kasih tidak mempedulikan agama lagi, tidak pedulikan tentang ibadah, tentang gereja, tentang yang lainnya. Kasih tadi adalah memberi, bukan menerima. Makanya saudara sekarang yang sedang marahin, nang gereja oleh opo? Nang gereja oleh opo? Karena apa? Mengapa orang Kristen? Karena tidak memahami kasih Kristus. Justru kasih itu memberi, bukan oleh opo. Saudara, ini sedang marak di mana-mana. Kasih, dan selanjutnya dikatakan tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, dan seterusnya, saudara, mengkhianat. Ini akhir zaman. Mengapa kita harus memahami kasih Kristus? Sebab ini terjadi di dunia ini, jangan sampai melanda gereja Tuhan. Amin. Kita tetap hidup di dalam kasih Allah yang besar itu. Dakung kasih dalam Kristus. Nah, kasih yang besar, kasih itu adalah kasih agape, kasih yang besar, memberi dan berkorban, itu adalah sifat Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Ayat sebelumnya, kamu bisa memberi kepada Tuhan, berkorban, banyak menguasai bahasa, bahkan diri mesti tapi tanpa kasih tidak ada artinya. Berarti saudara, kalau orang yang memiliki kasih, dia pasti memberi, berkorban, tetapi belum tentu berkorban dan memberi memiliki kasih. Tapi kalau memiliki kasih, mereka akan memberi dan berkorban apapun untuk Tuhan. Amin, saudara. Saudara pun kasih dalam diskusinya itu. Jadi kasih itu apa? Sabar. Dan ditutup dengan sabar. Kasih itu sabar. Haleluya. Ada seorang pemuda datang ke pendeta. Pak, tolong doakan saya supaya saya sabar. Doai pendeta, Tuhan tolong orang ini berikan ujian, pencobaan, kesukaran, kesulitan. Pak pendeta berhenti. Saya minta sabar, kenapa dikirim ini seperti ini? Kalau kamu menghadapi semua itu, kamu mampu, baru kamu sabar. Satu pemuda lagi datang. Pak pendeta, tolong doakan kami supaya kami dapat memahami, memiliki kasih Kristus. Berdoa pendeta, Tuhan kirim orang memfitnah pemuda ini, menghina pemuda ini, jelek-jelekan pemuda. Stop Pak pendeta. Jadi kalau kamu bisa mengasihi orang yang membenci kamu, menganiaya kamu, nah itulah kamu memiliki kasih. Amin, saudara. Kasih itu sabar. Ditutup dengan sabar, ayat yang ke-7. Sabar itu kasih. Aku kasih, dan ini bukan hanya ya kita hafal, kita mengerti, tetapi kasih ini harus dipakai. Kita baca Kolose pasal 3 ayat 12. Kolose pasal 3 ayat 12.
Kolose pasal 3 ayat 12. Ya, Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila ada seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah seperti itu. Ayat 14 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Berarti saudara, kalau sudah dapat memahami kasih Tuhan, tidak ada perpecahan, tidak ada perkelahian. Bersatu sebagai tubuh Kristus, semua itu mengikat satu dengan yang lain. Tidak ada saling membenci, menjelekkan, tetapi saling mengasihi. Mengasihi itu apa? Mengampuni. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Itu yang perlu kita pahami, saudara. Memberkati dan melupakan apa yang mereka lakukan terhadap kita semuanya. Aku kasih dalam Yesus dikatakan bahwa kasih itu kekal. Dalam 1 Korintus pasal 13 ya, ayat yang kita baca 1 Korintus, kembali kepada 1 Korintus pasal 13. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat 8 dan ayat 13. Ayat 8. 2, 3. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ayat yang ke-13, demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan yang paling besar. Saudara mau terima berkat besar, mujizat besar, pertolongan besar? Jawabannya adalah 5 huruf. Kasih. Kasih menyelamatkan, melindungi, dan menolong kita semua. Kasih itu berlaku di dunia sampai nanti masuk surga. Tidak akan berkesudahan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Haleluya. Angkat kedua belah tangan saudara, biarlah kasih itu mengalir.
berdoa untuk dapat memahami kasih Kristus. Kasih selalu mengalir, menyejukkan, menyegarkan, memberikan damai dalam hidup, ketenangan, ketentraman dalam hidup. Haleluya, haleluya. Mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi. Sekali lagi katakan kasih dari surga, kasih agape itu biarlah mengalir dalam hidup saudara, rumah tangga saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, untuk menyatakan kuasanya, berkatnya dan kasihnya. Haleluya, haleluya. Surgawi, kasih dari Yesus mengalir hatiku, membuat damai hidupku. Haleluya, angkat kedua tangan saudara, mari Roh Kudus mengalir dalam hidup kami, kasih Yesus. Haleluya. Kasih dari tata Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi. Katakan mengalir, mengalir. Haleluya. Kasih dari tempat tinggi mengalir, kasih dari tata Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi, mengalir, mengalir dalam hidup kami Bapa. Mohon dengan kasih Kristus, Bapak Yusuf Gesang maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Kasih dari tata Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Anugerah-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau di dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh memperoleh kasih-Mu Tuhan yang begitu besar bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan, kami mau memahami kasih-Mu Tuhan, agar di dalam kehidupan kami Tuhan senantiasa dilingkupi damai sejahtera, sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami untuk kami memiliki kasih seperti-Mu ya Bapa. Biarpun dunia ini Tuhan berbuat atau mereka-reka yang jahat kepada kami Tuhan, tetapi kiranya Tuhan kasih-Mu yang senantiasa menopang kami, menguatkan kami, untuk kami bisa mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat berkat firman-Mu, dan hamba-Mu berdoa Tuhan buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai di dalam kehidupannya Tuhan, di dalam pelayanannya Tuhan, untuk semakin hari semakin heran. Berkati Tuhan di dalam keluarganya, berkati Tuhan yang menjadi kerinduan Tuhan. Bapak Gembala Tuhan, kiranya Tuhan memenuhi semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah Tuhan yang menjadi doa kami.
Kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih Yesus. Dialah segalanya, Dia bagiku. Air madu dari batu karang, dicicip madu yang lihatlah Tuhan Yesus dicicip air madu yang sebelum menyampaikan oleh Ibu Gembala, saya mau menyampaikan laporan bukan pertanggungjawaban ya, yaitu dana untuk pembuatan terop. Saudara kalau lihat di sebelah sana itu kerangka sudah selesai. Ya, perlu saya sampaikan yaitu pemasukan kas gereja 2 juta, Bu Wanti 100.000, Bu Wit 50.000, Pak Main 100.000, Nonim tanpa nama 200.000, dana basar 2020 ada 425, Lala Vano 300, Pak Sugeng 100, Pak Teddy 100, Pak Adi Stepanus 500, Bu Sestu 100, Bu Dwi Rahayu 1 juta, Ciana 500. Jumlah keseluruhannya ada 5.475. Sementara pengeluaran sementara yaitu untuk beli besi. Ya, besi itu besi sepindu ya, atau SPD, jadi itu tidak akan karat. Tidak akan karat, dan itu pun kalau tidak dicat pun sudah baik ya. Jadi perlu saya sampaikan semua dengan ongkos ya. Ongkos itu kalau buat seperti itu biasanya meteran ya. Jadi itu semua 30 meter, 1 meternya 30.000, berarti 900.000 ongkos untuk yaitu buat seluruhnya. Pengeluaran sementara 3.261.000, jadi itu kerangka.
belum atapnya. Jadi soal atap perlu saya sampaikan, yaitu saya kembalikan kepada jemaat supaya ada kerjasama, saling kita mengisi, dan untuk semua ya, Eropa ini saudara mau pakai terpal, banner atau moto ya, saya serahkan kepada jemaat. Ukurannya yaitu 2 meter 70, 2 meter 90 lawan 6 meter 40. Jadi tenda kita membuat 2. Jadi nanti kalau ada hari-hari besar kita taruh di depan sehingga keamanan tidak akan mengganggu yang lain. Nah, nanti saya mau koordinasi dengan yang sebelah ini, saya sewa, ini kita sewa ya, yaitu kita pasang di situ sehingga kalau hujan sepeda motor tidak kehujanan, kalau panas tidak kepanasan ya. Nanti kami koordinasi. Itu sementara laporan yang saya berikan kepada saudara. Mungkin ada yang lewatan, saudara bisa boleh koreksi yang belum saya sebut namanya. Selama ini di sini ada 13 poin ya yang saya sampaikan seperti ada di layar TV. Terima kasih atas kerjasama, pengorbanan tadi, betul-betul memberi dan berkorban. Untuk apa? Untuk gereja, kelengkapan gereja. Kami yakin Tuhan sudah membalas dengan limpahnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan Yesus. Sungguh indah lawatan Tuhan yang membangun iman kita, yang membangun yaitu kesetiaan kita. Oleh sebab itu, dengan firman ini memberikan gairah dan semangat untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita terberkati. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada saat yang indah ini maupun yang baru mungkin kami belum mengetahui. Kami percaya Tuhan telah memberkati Bapak Ibu, baik korban persembahan Bapak Ibu Saudara, baik itu untuk korban kasih, untuk pekerjaan Tuhan, maupun untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas, memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun, karena sesuai dengan apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita lalui, protokol kesehatan keluarga Ibu Mut yang saat ini ya bepergian ke Surabaya, ada keluarga yang punya kerja. Persembahan keluarga Bapak Siregar, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Bapak Sugeng. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja, Jumat jam 4 ibadah di Tumapel, dan Jumat jam 5 ibadah wanita yaitu pujian dan penyembahan. Mari kaum wanita kita datang untuk yaitu bersekutu dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, kekuatan kita sebagai kaum wanita hanya doa. Amin. Nah, hari Sabtu jam 10 doa, jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 anak-anak sekolah minggu, jam 9 umum. Senin Selasa doa malam dimulai 6:30. Kemudian yang kedua
ada pasar dari Bu Nunu untuk sebagian fiktif untuk kas penggalian kas wanita. 1 plastik 2.500 cocok ya, jadi beli 5.000. Jadi tidak nak susu beli 5.000. Puji Tuhan ada di belakang. Ya puji nama Tuhan. Kemudian yang ketiga, kami mohon di sini pra remaja dan sekolah minggu ada yang begitu giat ingin belajar musik. Ya, saya mohon bagi saudara yang ada waktu, mohon untuk hadir, untuk membantu. Karena apa? Kemarin minggu itu banyak sekali yang datang. Pra remaja, baik sekolah minggu yang rindu, ada yang main gitar, ada yang keyboard, ada yang drum. Tidak ada yang ngajar, hanya Bapak Theo. Pak Theo rono rene kadang kalau tak pasti nek kate emosi Bapak mau Bapak ndang otak tok kono melayu rono situk sini. Ah, kadang kalau saya dampingi nah tak gitu no. Nah memang segitu banyak minggu itu. Oleh sebab itu tolong bagi yang terbeban untuk ikut pelayanan ini ya supaya apa? Untuk yaitu yang senior-senior ini ngajari yang junior supaya nanti yang senior ini ada kerepotan, yang junior ini bisa yaitu menggantikan. Ini kerinduan kita. Jadi saya mohon yang ada kesempatan hadirlah, mungkin tidak tiap minggu, 2 minggu sekali, mungkin nanti ada pengumuman. Jadi mohon kesediaannya itu. Terima puji nama Tuhan. Demikian Bapak Ibu pengumuman sepanjang minggu yang kita lalui. Biarlah Roh Kudus yang tolong dan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir. Kiranya Tuhan tolong khususnya bagi mereka yang sakit. Berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, yaitu usaha kita, pekerjaan kita serahkan mulai hari ini, dan berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan. Kemanakah kami mencari? Saya mohon dengan kasih Kristus, Ibu Putri Pangabean berdoa untuk doa sebelum doa berkat. Tuhan Yesus yang baik,
Engkau telah kumpulkan kami Tuhan di tempat ini, di rumah-Mu, hingga tiba saatnya Tuhan, di akhir ibadah kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau kiranya melindungi, menjaga kami Bapa. Pulang dari tempat ini Tuhan, kami tidak lagi sama, tapi membawa berkat rohani baik daripada Gembala Sidang yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan setiap dari yang paling atas presiden hingga jajarannya sampai yang paling bawah Tuhan. Engkau selalu yang menyertai dan memberkati Tuhan negara kami Indonesia ini. Engkau berikan damai sejahtera-Mu Tuhan, tak kurang suatu apapun. Begitu juga Tuhan dengan ibadah kami dalam sepekan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai segala pelayan-pelayan Tuhan. Semuanya Tuhan dalam urapan kuasa-Mu. Kau juga memberkati Bapak Gembala Tuhan, bahkan keluarganya, anak cucu menantu semua dalam penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami satu hati Tuhan menyerahkan segala aktivitas kami selama seminggu Tuhan, di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, inilah doa permohonan kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ulanglah ke tempat masing-masing. Kalau benar menerima segala berkat rahmat anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba berdoa, yang percaya sama-sama katakan Bapa. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Terima kasih, selamat pulang, Tuhan memberkati. Bisa di atas duluan.